Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini adalah dimana dia hanya bisa dia menahan rasa ingin bersamamu, Aries. Kira-kira bagaimana nanti situasi dan kondisinya, ataukah bahkan mungkin kamulah Aries yang memang hanya bisa menahan rindu dalam diam ya. Kita lihat ya sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Aries, kita lihat Aries, apa yang terjadi dengan dirinya ya, dan dirinya orang-orang yang terkoneksi denganmu, di mana dia hanya bisa memendam rasa dalam diamnya. Temperance, dia merasa kamu tuh orang yang baik ya. Dia ibaratkan menyesal, ada penyesalan dalam diri, ada kekecewaan dalam diri. Kok ibaratkan saya menyanyiakan orang baik, ya. Ataupun mungkin kondisinya kenapa ya saya menipu diriku sendiri bahwa saya tidak mencintai Aries, padahal saya sangat tersiksa dengan rasa rindu yang mendalam karena egoku. Ya maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Ya, wow, ada bang tukang bakso. Ini mungkin kamu ada yang belum makan. Oke ya, di sini Temperance, dia merasa bahwa aduh Aries, kok kamu begitu baik padaku, tapi aku yang jahat padamu. Sekarang aku menyesali karena mungkin kondisinya ada beberapa yang dia berpaling dari dirimu, entah dengan orang lain ataupun mungkin dia memilih jalannya sendiri, tetapi kondisinya ya dia tidak terkoneksi dengan siapapun. Bahkan pasangannya saat ini mungkin sudah meninggalkannya atau berpaling darinya untuk orang lain juga. Sehingga dia menyesali, di mana dia tahu bahwa cinta yang tulus itu ada pada dirimu Aries. Dia menyanyiakan, ibaratkan dia tidak membalas kebaikanmu. Dia membalas kebaikanmu dengan kejahatan tuh di Eight of Swords. Di mana sekarang kondisinya dia tidak bisa apa-apa. Dia ingin kamu datang kepadanya. Ibaratkan tangannya digembok, diborgol ya. Semua ini ibaratkan pagar pedang ya. Dia mau datang kepadamu tetapi nggak bisa karena ya tadi ya, dia diborgol, ibaratkan ego dia, tangannya, kakinya ya, dan pedang ini menutupi dirinya, berarti ada pagar yang mana ya dia hanya bisa duduk diam di tempat. Kenapa? Dia takut dulu dengan dirimu, dia segan karena mungkin kondisinya juga kamu sudah mempunyai pasangan ya. Jadi setidaknya dia berpikir bahwa wah bahaya nanti kalau saya ada di saya mau mengutarakan isi hati sedangkan kamu sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin kondisinya dia nggak bisa apa-apa karena yang tadi saya bilang dia terpagar dengan satu hubungan, dengan satu komitmen, dimana mungkin pasangannya sekarang bertukang selingkuh, memukuli ya, ada kontak fisik saya lihat di sini, ataupun mungkin perasaannya ya. KDRT itu bukan hanya pukul loh, tetapi KDRT itu sudah juga termasuk dalam kata-kata ya, yang menyakiti hati seorang wanita atau seorang pria dari ucapan pasangan yang dia sayang, itu sudah juga termasuk KDRT. Kenapa? Karena tekanannya secara mental walaupun tidak kelihatan. Dan itu banyak terjadi, tetapi tidak ada hukumnya loh. Karena tidak kelihatan kan, tapi itu sakitnya luar biasa, tekanan sampai di mental kita, di jiwa kita.
Kalau yang terlihat kan KDRT yang memukul ya, ada memar-memar. Tapi kalau biasa itu orang yang paling tersakiti itu adalah ucapan dari pasangannya, yang mana akhirnya menyakiti hati pasangan. Nah itu yang terjadi pada dirinya, dimana mungkin dia membandingkan kamu dengan diri orang ini bahwa kamu yang terbaik. Ini juga ada orang baru ya, saya merasakan di sini ya, tetapi kamu tidak meresponnya, seolah-olah tidak menginginkannya sehingga dia mundur. Jadi hanya bisa memandangmu dari kejauhan. Kenapa? Karena kamu tidak meresponnya, seolah-olah dia sudah memberikan sinyal tapi kamu nggak mau gitu. Berarti dia merasa bahwa kayaknya saya kurang ganteng mungkin, saya kurang cantik mungkin ya, saya diam-diam aja deh. Bahkan mungkin sudah jalan bersama ya, sudah teman rasa pacar gitu ya, tapi malah ujung-ujungnya ya teman doang gitu, nggak ada hubungan, sehingga dia kecewa. Nah ya, oke, berikutnya di sini ada Queen of Pentacles. Wah, Queen of Pentacles. Dia hanya menantimu duduk diam di tempat. Ini saya lihat di sini dia juga punya masalah ya. Masalah dengan keuangan, karir. Ya, itu mungkin salah satunya karena memikirkan dirimu sehingga akhirnya tidak nyaman dan ya kerjanya nggak beres. Saya lihat juga dia punya masalah di finansial. Mungkin ada hutang ya. Dan dia tahu bahwa mungkin dulu waktu bersamamu ya saya bisa meminta bantuanmu, Aries. Tetapi sekarang ya saya hanya bisa ya mencari jalan keluarnya sendiri. Meminta bantuan siapa? Nggak ada. Bahkan saya lihat di sini ada kasus penipuan ya. Entah dia mungkin ditipu orang, jadi dia bingung ya mau mencari pertolongan di mana. Kalau saat bersamamu pasti kamu bisa membantunya dalam hal apapun, terutama dalam mengambil keputusan. Tetapi sekarang nggak ada. Dimana dulu dia merasa bahwa cerewet kamu tuh cerewet ya, tetapi saat ini cerewet itu dia rindukan loh, karena dia merasa sepi, hening, hampa terasa tanpamu, Aries. Ya, ini lebih banyak ke pasangan, mungkin kalau LDR ya, ribut-ribut, ada diskomunikasi, ataupun mungkin pasangan belum cerai, hubungan digantung, ataupun mungkin pacar ya, atau mantan. Karena saya lihat di sini lebih banyak energinya ke orang yang lama atau orang yang saat ini sudah pernah berinteraksi dengan kamu, berhubungan dengan kamu. Jadi kamu bisa menyesuaikan entah pasanganmu, entah pacarmu, entah mantanmu. Tapi kalau orang baru nggak terlalu, karena orang baru ini dia cuman merasa minder aja bahwa saya tidak bisa, kayaknya saya tidak pantas, sehingga dia hanya diam dan tidak mau mengganggu privasi kamu. Dia mau kamu nyaman sehingga dia hanya diam. Tetapi ini yang paling banyak atau paling dominan energinya adalah orang yang sudah pernah berinteraksi dengan kamu, yang memang betul-betul merasa menyesal dan ingin datang kepadamu tetapi nggak bisa. Yaitu salah satunya karena dia sudah mempunyai pasangan atau kamu sudah mempunyai pasangan, sehingga dia hanya bisa diam, menerima takdirnya. Ya, entah pacar, entah suami atau istri ya, tuh. Dia berharap kamu bisa kembali. Di sini ada Ace of Swords. Dia hanya bisa berdoa supaya ya semoga kamu diberikan kelancaran, kebahagiaan. Ya. Dan berharap suatu saat nanti mungkin kondisinya kalau semesta berpihak pada kalian ya. Dan kalaupun mungkin kondisinya nanti suatu saat nanti kamu dan dia dipersatukan, kamu sudah bisa mendapatkan dia yang baru gitu, dengan versi terbarunya. Jadi lagi berusaha untuk bisa mengontrol emosi. Dia lagi berusaha untuk bisa lebih peka. Dia lagi berusaha untuk ya setidaknya lebih lembut dan lebih manja terhadapmu. Ataupun mungkin dia belajar sekarang di pasangannya, walaupun mungkin kondisinya pasangannya acuh tak acuh, cuek, dan bahkan menyakitinya. Tetapi suatu saat nanti harapannya, kalau kamu dan dia bersama lagi, kamu akan mendapatkan versi terbaru, bukan orang lama, tetapi dengan jiwa yang baru, dengan karakter yang baru. Dimana saat ini, ya dia masih belajar. Semuanya untuk siapa? Untuk kamu, Aries. Tetapi ya itu hanya harapan, karena tadi saya bilang, ego dia kan masih ya, tapi dia step by step untuk bisa mengumpulkan tenaga untuk bisa datang ke kamu. Kalau seandainya kamu memang sudah free, tapi kalau kamu belum free ya dia gak bisa juga, dia gak mau mengganggu hubungan. Oke, berikutnya di sini, wow, Ten of Swords ya, dia kesini-sini semakin tersiksa ya, sudah hampir tadi saya bilang juga
ya, serasa dia menipu dirinya dan dia menikam dirinya sendiri, atau bahkan ya pasangannya yang tadi saya bilang membuatnya terluka. Dia marah kepada keadaan. Saya lihat di sini dia merasa tidak adil terhadap takdirnya. Kenapa yang lain kok bahagia-bahagia, kok saya tidak gitu. Ya, tetapi dia hanya bisa diam, nggak bisa berkata-kata apa-apa. Entah dia rasa malu terhadapmu, entah juga ya karena gengsi, ataupun yang tadi dia tidak mau melibatkan orang lain dalam hubungan ini gitu. Ya, maaf agak berisik ya. Tetapi di sini dia tetap tenang. Ada King of Swords untuk bisa bijaksana dalam bersikap, berucap, bertindak ya. Dimana ya dia tidak gegabah dalam apapun. Dia hanya bisa ingin ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan hidup, mental ya. Karena saya lihat di sini dia ada sakit juga ya. Sakit ini karena pikiran juga, entah pikiran karena pasangannya, entah pikiran karena dirinya sendiri, atau mungkin karena tekanan pekerjaan dan tekanan hidup ya. Sehingga dia lagi ingin membenahi hidupnya untuk bisa menjadi bahagia. Tekanan semua nih ya. Atau ini mungkin terjadi pada dirimu, Aries ya, karena energinya bisa terbolak-terbalik. Kamu bisa menyesuaikan saja. Ada Knight of Cups ya, dia meraih hidupnya lagi, ingin move on walaupun mungkin kondisinya tertatih tanpamu, tetapi dia harus move on dan ya berusaha untuk bisa lebih tegar menjalani takdir, walaupun mungkin dia merasa bahwa tadi takdir itu dia merasa bahwa takdir yang dia jalani itu tidak adil untungnya, tapi dia harus menjalani itu. Ya, di sini ada Black Namen, di mana ya dia hanya bisa berdoa untuk dirinya dan dirimu supaya diberikan kelimpahan, kebahagiaan, cinta kasih, dan semoga harapannya di mana ya suatu saat nanti kalaupun mungkin kondisinya semesta mengizinkan kamu bersamanya lagi, ya dia akan berusaha menjadi pribadi yang baik. Tetapi kalau tidak, ya dia hanya bisa memberikan doa untukmu supaya kamu bisa menjadi orang hebat, orang bahagia, dan dipenuhi dengan kelimpahan. Seperti gitu. Waduh, ini energinya sangat-sangat luar biasa. Agak sedikit pasrah, udah nggak bisa, nggak kayak ibaratkan kita udah capek lari gitu kan. Sekarang waktunya untuk istirahat gitu. Ini lari karena lari dari kenyataan, lari dari masalah dianya. Mental pecundang nih orang. Ya, seolah-olah terasa bahagia padahal semuanya ada kamuflase, hanya palsu, hanya drama. Padahal dia tahu bahwa sebenarnya yang dia sayang itu adalah kamu, tapi seolah-olah dia sayang itu sama si A, si B, si C. Dia malah seolah-olah membuat kamu itu kamu siapa gitu. Padahal sebenarnya dia sayang sama kamu. Cuman karena gengsinya. Sehingga ya tadi saya bilang dia lagi mengumpulkan amunisi, tapi untuk saat ini dia istirahat dulu. Kalau seandainya kamu memberikan dia kesempatan, kamu akan mendapatkan kesempatan dia akan tidak menyanyiakan kesempatan yang kamu beri di hari esok. Kalaupun mungkin kondisinya tidak di hari ini, di hari esok, dan tidak di kehidupan ini, ya dia hanya berharap semoga di kehidupan berikutnya kamu bisa dipersatukan oleh semesta. Dan jangan ribet sekali hidup kayak begini, menahan rasa rindu yang mendalam tetapi gak bisa diungkapkan karena ego, atau karena memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan, karena dia sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan. Sehingga dia hanya bisa menerima takdir hidupnya, walau hanya dalam diam, menerima sakit, memendam rasa rindu untukmu yang mendalam, dan ya pasrah pada keadaan. Aries. Atau ini kamu Aries ya, yang diam-diam mencintai yang lain walaupun ragamu dengan yang lain ya. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Oke. Itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu. Semoga resonate. Dan untuk koneksi juga dari sini, dari yang inisial dan zodiak ya, di mana saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf M. Ada huruf A. Saya kasih rapikan dulu kartunya. Ada huruf S. Ada huruf C. V. G. Y, N, I, G, D, B, F, H, K, P, O, W,
L A dan X. Oke, bisa lihat ya. Oke, itu untuk koneksi kamu ya, di mana kamu terkoneksi dengan huruf M, A, S, C, V, G, Y, N, I, G, D, B, F, H, K, P, O, W, L, A, dan X. Oke, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga dari inisial, dari zodiak ya. Mungkin di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin di zodiaknya ya. Kita lihat di sini kamu terkoneksi dengan ada Virgo, Taurus, Gemini, Sagittarius, Aquarius, Libra, Leo, dan Pisces. Oke, jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Virgo, Taurus, Gemini, Sagittarius. Aduh ya ampun nih berantakan ya, nggak apa-apa ya. Semoga bisa lihat. Gemini, Sagittarius, Aquarius, Libra, Leo, dan Pisces ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Aries. Semoga resonate, semoga bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, lebih bahagia, lebih jujur pada diri sendiri, dipenuhi kelimpahan dan cinta kasih ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih Aries, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.